Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini? Saya ingin tahu, siapa saja dan dari daerah mana yang peduli dengan kesehatan lansia. Jangan lupa sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan usia lanjut. Sekarang, coba pikirkan, banyak orang tua merasa sudah menjaga pola makan, tapi kok fungsi ginjal tetap melemah? Sudah kurangi garam, jarang makan daging, dan rutin minum air putih. Tapi masih saja muncul bengkak, cepat lelah, atau tekanan darah tinggi. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena buah yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi ginjal lansia. Ada buah yang kelihatannya sehat, tapi kandungan kalium atau gulanya bisa memperberat kerja ginjal tanpa disadari. Nah, di video ini kita akan kupas 5 buah yang benar-benar aman dan membantu menjaga kesehatan ginjal lansia. Simak sampai akhir, karena Anda mungkin sering punya buah-buah ini di rumah, tapi belum tahu cara manfaatnya secara optimal. 1. Apel, buah sederhana yang diam-diam melindungi ginjal lansia. Apel adalah salah satu buah yang paling mudah ditemukan, harganya terjangkau, rasanya enak, dan bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Tapi yang sering tidak disadari adalah, apel punya manfaat luar biasa untuk menjaga kesehatan ginjal, terutama pada usia lanjut. Kenapa apel bisa jadi pilihan aman dan justru dianjurkan untuk lansia yang ingin menjaga fungsi ginjal? Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, apel rendah kalium. Ini sangat penting, karena semakin bertambah usia, fungsi ginjal biasanya tidak sekuat dulu dalam menyaring mineral, termasuk kalium. Jika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur, otot lemas, bahkan komplikasi serius. Banyak buah memang sehat, tetapi tidak semuanya aman untuk ginjal lansia, terutama yang tinggi kalium seperti pisang atau alpukat. Nah, apel justru ada di kategori buah rendah kalium sehingga tidak membebani ginjal. Kedua, apel kaya serat larut, terutama pektin. Serat jenis ini berfungsi membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, sekaligus mendukung sistem pencernaan. Kenapa ini penting untuk ginjal? Karena ginjal lansia sangat sensitif terhadap tekanan darah dan kolesterol tinggi. Bila pembuluh darah tersumbat atau terganggu, aliran darah menuju ginjal ikut terhambat dan akhirnya mengurangi fungsinya. Dengan rutin konsumsi apel, sirkulasi darah lebih terjaga dan kerja ginjal menjadi lebih ringan. Selain itu, apel juga mengandung antioksidan seperti quercetin dan flavonoid. Senyawa ini bekerja melawan radikal bebas, zat perusak sel yang bisa memicu peradangan, termasuk pada jaringan ginjal. Pada lansia, proses inflamasi sering terjadi tanpa gejala yang jelas. Dengan konsumsi buah apel secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan alami yang membantu menjaga sel-sel ginjal tetap sehat dan tidak cepat menurun. Manfaat lain yang sering terabaikan dari apel adalah kemampuannya membantu mengontrol tekanan darah. Kandungan serat, vitamin C, dan polifenol dalam apel dapat mendukung elastisitas pembuluh darah. Tekanan darah yang stabil sangat penting bagi lansia karena hipertensi adalah penyebab utama kerusakan ginjal tahap lanjut. Semakin tinggi tekanan darah, semakin keras ginjal harus bekerja, dan itu bisa mempercepat kerusakan. Apel juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh tanpa membebani organ penyaring. Kandungan air dalam apel cukup tinggi, tetapi tidak berlebihan. Ini cocok untuk lansia yang mungkin dianjurkan membatasi minum karena kondisi tertentu, misalnya gagal ginjal tahap awal atau edema. Dengan konsumsi apel, hidrasi tetap terjaga tanpa membuat ginjal bekerja terlalu keras. Dari sisi konsumsi, apel termasuk buah yang fleksibel. Bisa dimakan langsung, dipotong kecil, dibuat infused water, dijadikan jus tanpa gula, atau diparut untuk dicampur oatmeal. Untuk lansia yang punya masalah mengunyah, apel bisa dikukus ringan atau di blender. Teksturnya mudah diatur tanpa mengurangi manfaatnya. Tapi perlu diperhatikan, jus apel yang dijual kemasan seringkali sudah dicampur gula, pemanis buatan, atau pengawet. Kandungan gula tinggi justru bisa mengganggu tekanan darah, memperberat metabolisme, dan berdampak pada ginjal. Untuk itu, konsumsi apel utuh atau jus rumahan jauh lebih baik. Lalu, bagaimana takaran yang aman untuk lansia? Secara umum, 1 buah apel ukuran sedang per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa membebani tubuh. Jika dikombinasikan dengan buah lain yang juga ramah ginjal, hasilnya bisa lebih optimal.
Beberapa orang khawatir dengan kulit apel. Selama dicuci bersih atau dikupas jika diperlukan, kulit apel justru menyimpan banyak antioksidan dan serat. Untuk lansia yang punya asam lambung atau pencernaan sensitif, apel merah biasanya lebih aman karena rasanya lebih manis dan rendah asam dibanding apel hijau. Intinya, apel bukan sekadar buah camilan, tapi bisa menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ginjal lansia. Tanpa disadari, buah ini membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol gula, menekan peradangan, menjaga kolesterol, dan mendukung kerja penyaringan tubuh. Dengan rutin mengonsumsi apel dalam porsi wajar, lansia bisa mendapatkan perlindungan alami untuk ginjal tanpa harus merasa seperti sedang diet ketat. Mudah didapat, cara konsumsi fleksibel, dan manfaatnya menyeluruh. Itulah alasan kenapa apel layak menempati urutan pertama dalam daftar buah bersahabat untuk ginjal. 2. Anggur merah kecil bentuknya. Besar perlindungannya untuk ginjal lansia. Banyak orang mengira anggur adalah buah mahal atau hanya cocok untuk camilan. Padahal di balik ukurannya yang kecil, anggur merah punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan ginjal, terutama pada usia lanjut. Kandungan nutrisi dan antioksidannya memberikan perlindungan pada pembuluh darah, menekan peradangan, dan membantu menjaga metabolisme tubuh agar tidak membebani ginjal. Salah satu senyawa penting yang membuat anggur merah sangat istimewa adalah resveratrol. Ini adalah antioksidan kuat yang bekerja melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada lansia, tekanan oksidatif dan peradangan sering terjadi tanpa gejala, dan kedua hal ini bisa memicu penurunan fungsi ginjal secara perlahan. Resveratrol membantu memperbaiki sel, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi risiko penyumbatan yang bisa menghambat aliran darah menuju ginjal. Selain itu, anggur merah kaya akan vitamin C, vitamin K, flavonoid, dan polifenol. Kombinasi nutrisi ini menjaga sistem kekebalan tubuh tetap stabil sekaligus membantu mencegah kerusakan mikro pada nefron, yaitu unit penyaring di dalam ginjal. Jika nefron terganggu atau rusak, ginjal tidak bisa menyaring darah dengan efektif, dan racun akan lebih mudah menumpuk dalam tubuh. Seringkali, lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes mengalami penurunan fungsi ginjal lebih cepat. Anggur merah bisa membantu memperlambat kondisi itu karena memiliki sifat antiinflamasi dan vasodilator, yang artinya membantu melebarkan pembuluh darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Dengan aliran darah yang lancar, ginjal tidak harus bekerja terlalu keras. Salah satu kelebihan anggur merah dibanding buah lain adalah kandungan air dan seratnya yang seimbang. Air di dalam anggur membantu tubuh membuang racun secara alami, sedangkan seratnya mendukung pencernaan dan mengurangi penumpukan kolesterol jahat, LDL. Mengapa ini penting? Karena kolesterol yang menumpuk bisa mengganggu pembuluh darah ginjal dan mempercepat penurunan fungsinya. Namun ada hal yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira anggur itu tinggi gula sehingga berbahaya untuk lansia. Padahal, jika dikonsumsi dalam porsi wajar, anggur merah justru membantu mengontrol keseimbangan gula darah karena indeks glikemiknya rendah. Yang perlu dihindari adalah olahan seperti kismis manis, selai anggur kemasan, atau jus anggur botolan yang biasanya sudah ditambah gula. Dari segi kalium, anggur merah masuk kategori rendah hingga sedang, sehingga masih aman dikonsumsi oleh lansia yang memiliki gangguan ginjal ringan hingga sedang. Tidak seperti pisang atau melon yang bisa memicu peningkatan kalium darah, anggur merah lebih bersahabat selama porsinya tidak berlebihan. Lalu bagaimana takaran yang ideal? Untuk lansia, sekitar 5-10 butir anggur merah per hari sudah cukup memberikan manfaat tanpa membuat ginjal bekerja ekstra. Bisa dimakan langsung, dijadikan topping oatmeal, dicampur salad, atau di blender tanpa gula tambahan. Yang penting, jangan mengonsumsinya sekaligus dalam jumlah besar. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah cara menyimpan dan mencuci anggur. Pastikan anggur dicuci bersih sebelum dimakan, karena kulitnya bisa saja mengandung sisa pestisida atau debu. Untuk lansia yang giginya sensitif atau memakai gigi palsu, anggur bisa dipotong 2 atau 3 bagian agar lebih mudah dikunyah. Buat yang punya tekanan darah tinggi, konsumsi anggur merah secara rutin bisa membantu mengontrol tekanan tanpa memberi efek samping. Ini berbeda dengan camilan asin atau manis yang sering diam-diam memperburuk kondisi ginjal. Jika dikombinasikan dengan buah lain yang ramah ginjal, seperti apel atau pir, manfaatnya akan makin terasa. Bahkan untuk lansia yang belum mengalami gangguan ginjal pun, anggur bisa menjadi perisai alami yang melindungi fungsi ginjal agar tidak cepat menurun akibat usia.
Singkatnya, anggur merah bukan hanya buah pemanis meja tamu, tetapi sumber nutrisi yang bisa memperkuat ginjal dari dalam. Resveratrolnya melindungi pembuluh darah, antioksidannya mencegah peradangan, kandungan airnya membantu detoks, dan seratnya menjaga metabolisme tetap seimbang. Dengan konsumsi rutin dalam porsi yang tepat, anggur merah bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia tanpa rasa takut, tanpa efek samping, dan tanpa repot. Sederhana, enak, dan penuh manfaat. Itulah kekuatan buah kecil satu ini. 3. Blueberry si kecil yang melindungi ginjal dari dalam. Kalau mendengar kata blueberry, banyak orang langsung membayangkan buah impor atau camilan ala kafe. Padahal, buah kecil berwarna ungu kebiruan ini punya manfaat besar, terutama dalam menjaga kesehatan ginjal para lansia. Meski tidak sepopuler apel atau pisang di rumah-rumah Indonesia, blueberry semakin mudah ditemukan dan makin sering direkomendasikan ahli kesehatan untuk kelompok usia lanjut. Salah satu alasan utama blueberry sangat baik untuk ginjal adalah kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Blueberry mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang memberi warna biru ungu sekaligus berfungsi melawan radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel ginjal secara perlahan, apalagi pada lansia yang metabolisme tubuhnya sudah menurun. Dengan rutin mengkonsumsi blueberry, tubuh mendapatkan perlindungan terhadap kerusakan sel dan peradangan ringan yang sering terjadi tanpa gejala. Selain itu, blueberry termasuk buah rendah natrium, rendah fosfor, dan rendah kalium. Ini sangat penting, karena lansia dengan gangguan ginjal biasanya harus membatasi 3 mineral ini agar ginjal tidak bekerja terlalu keras. Misalnya, buah seperti melon dan jeruk bisa tinggi kalium, sedangkan blueberry tetap aman dikonsumsi dalam porsi cukup tanpa memperberat beban penyaringan. Kandungan vitamin C dalam blueberry juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pada usia lanjut, infeksi kecil saja bisa mengganggu ginjal. Dengan asupan vitamin C alami dari blueberry, daya tahan tubuh lebih stabil tanpa harus mengonsumsi suplemen berat. Tak hanya itu, blueberry memiliki serat alami yang dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kenapa ini penting untuk ginjal? Karena kolesterol tinggi dapat mempersempit pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil di sekitar ginjal. Jika aliran darah tersumbat, ginjal kesulitan menyaring darah secara optimal. Dengan rutin konsumsi blueberry, sirkulasi darah lebih terbantu dan tekanan pada ginjal pun berkurang. Salah satu manfaat tersembunyi dari blueberry adalah perannya dalam mengurangi resistensi insulin. Lansia yang punya riwayat diabetes atau pradiabetes berisiko tinggi mengalami penurunan fungsi ginjal. Blueberry membantu menstabilkan kadar gula darah tanpa memicu lonjakan glukosa. Inilah sebabnya buah ini sering masuk dalam daftar diet renal atau diet pasien ginjal kronis di luar negeri. Dari segi cara konsumsi, blueberry sangat fleksibel. Bisa dimakan langsung sebagai camilan, ditaburkan di atas oatmeal, dicampur yogurt rendah gula, dibuat smoothies tanpa susu kental manis, atau dibekukan untuk stok harian. Bagi lansia yang sulit mengunyah, blueberry bisa dihancurkan sedikit atau dicampur dengan buah lain. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah blueberry kering, dried blueberry, juga bagus? Jawabannya, sebagian besar blueberry kering yang dijual kemasan biasanya ditambahkan gula atau pemanis, sehingga tidak dianjurkan untuk lansia, apalagi yang punya masalah ginjal atau diabetes. Jika ingin blueberry olahan, sebaiknya pilih yang beku, frozen blueberry, tanpa tambahan gula. Lalu, bagaimana dengan porsi? Untuk lansia, konsumsi 5-10 butir blueberry per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Jangan terkecoh dengan ukurannya yang kecil. Kandungan nutrisinya padat dan bekerja efektif jika dikonsumsi rutin. Bisa dikombinasikan dengan apel atau pir agar variasinya lebih menarik. Hal penting lainnya adalah blueberry bersifat anti radang alami. Peradangan kronis rendah tingkat, low-grade inflammation, sering dialami lansia dan dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal. Dengan konsumsi blueberry, tubuh mendapatkan dukungan untuk menekan peradangan ini secara alami tanpa efek samping obat-obatan. Bagi lansia yang sedang program diet rendah protein atau diet rendah garam, blueberry juga aman sebagai pengganti camilan manis atau buah yang tinggi gula. Teksturnya ringan, rasanya segar, dan tidak membuat perut terasa penuh atau kembung. Dari sisi kesehatan jangka panjang, blueberry membantu menjaga kinerja pembuluh darah kecil, mikrosirkulasi, termasuk di sekitar ginjal, retina mata, dan jantung.
Inilah yang membuat blueberry disebut sebagai buah pelindung organ vital lansia. Singkatnya, blueberry adalah buah mungil yang manfaatnya jauh lebih besar daripada ukurannya. Perlindungan antioksidan, kandungan kalium rendah, efek antiinflamasi, serta dukungan terhadap tekanan darah dan gula darah menjadikannya teman setia ginjal di usia senja. Dikonsumsi rutin dalam jumlah kecil saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan ginjal tanpa repot, tanpa rasa takut, dan tanpa efek samping. Kalau sebelumnya blueberry dianggap buah biasa, sekarang saatnya melihatnya sebagai penjaga ginjal alami bagi para lansia. 4 buah pir menjaga cairan tubuh dan meringankan tugas ginjal lansia. Kalau bicara buah yang menyegarkan dan mudah dikonsumsi oleh lansia, pir termasuk salah satu yang paling aman dan bermanfaat. Banyak orang tidak menyadari bahwa pir bukan hanya sekedar pelepas dahaga, tapi juga bisa menjadi penopang alami fungsi ginjal, terutama di usia lanjut ketika kemampuan penyaringan tubuh mulai melemah. Hal pertama yang membuat buah pir layak dikonsumsi oleh lansia dengan risiko gangguan ginjal adalah kandungan airnya yang tinggi. Sekitar 80% dari buah pir terdiri dari cairan alami yang membantu menjaga hidrasi tanpa membebani ginjal. Berbeda dengan minuman manis atau teh kemasan, air dari buah pir membawa mineral dan elektrolit ringan yang mudah diserap tubuh dan tidak menyebabkan retensi cairan. Ini sangat membantu lansia yang sering mengalami dehidrasi ringan tapi juga harus menjaga asupan cairan agar ginjal tidak bekerja terlalu berat. Selain kaya air, pir termasuk buah yang rendah kalium dan fosfor. Lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal biasanya harus membatasi konsumsi kalium agar tidak terjadi penumpukan dalam darah. Jika kalium terlalu tinggi, jantung bisa berdebar, otot melemah, dan ginjal makin terbebani. Pir menjadi alternatif aman dibanding buah lain yang lebih tinggi kalium seperti pisang, melon, atau alpukat. Kandungan fosfornya juga rendah sehingga tidak mengganggu keseimbangan mineral tubuh. Buah pir juga kaya akan serat, terutama jenis pektin, yang tidak hanya membantu melancarkan pencernaan tetapi juga menurunkan kolesterol LDL. Banyak lansia mengalami penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi, dan ini bisa mengurangi aliran darah ke ginjal. Dengan konsumsi pir secara rutin, sirkulasi darah bisa lebih lancar dan tekanan pada ginjal berkurang. Keunggulan lain dari pir adalah kandungan antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C. Senyawa ini membantu melawan peradangan mikro yang terjadi dalam tubuh akibat penuaan. Peradangan ringan tapi menahun sering menyebabkan kerusakan nefron, bagian ginjal yang bertugas menyaring darah. Dengan adanya perlindungan dari pir, sel-sel ginjal lebih terlindungi dari kerusakan bertahap. Dari sisi rasa dan tekstur, pir juga ramah untuk lansia. Buah ini lembut, mudah dikunyah, dan tidak terlalu asam. Untuk lansia yang giginya sudah tidak kuat atau memakai gigi palsu, pir bisa dikupas dan dipotong kecil atau dikukus ringan tanpa mengurangi manfaatnya. Bahkan jika dijadikan jus tanpa gula tambahan, pir tetap aman karena indeks glikemiknya rendah dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Penting juga diketahui bahwa pir memiliki efek membantu mengatur tekanan darah. Kandungan mineral seperti magnesium dan antioksidan dalam pir membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Tekanan darah yang terkontrol adalah kunci menjaga ginjal tetap sehat, karena hipertensi adalah penyebab utama kerusakan ginjal pada usia lanjut. Lansia yang sering mengalami sembelit atau gangguan buang air besar juga akan terbantu dengan konsumsi pir. Seratnya membantu melancarkan pencernaan tanpa memicu gas berlebihan. Jika pencernaan sehat, penyerapan nutrisi lebih optimal, dan racun dalam tubuh tidak menumpuk yang akhirnya meringankan tugas ginjal. Porsi ideal untuk pir pada lansia adalah sekitar setengah sampai 1 buah pir ukuran sedang per hari, tergantung kondisi tubuh. Jangan dikonsumsi berlebihan, terutama jika pir terasa terlalu manis. Untuk variasi, pir bisa dipadukan dengan apel, blueberry, atau anggur merah agar manfaatnya lebih lengkap. Jika dibandingkan dengan buah lain, pir juga unggul karena tidak mengandung natrium tinggi. Buah dengan natrium berlebih bisa memicu retensi cairan dan membuat ginjal bekerja ekstra. Pir justru membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih secara alami dan menjaga keseimbangan elektrolit. Namun, yang perlu diperhatikan adalah memilih pir yang matang alami. Jangan pilih yang dilapisi lilin atau diberi pemanis tambahan dalam bentuk kalengan. Pir kalengan biasanya dicampur sirup gula atau pengawet yang justru berbahaya untuk ginjal dan metabolisme tubuh. Kesimpulannya, pir bukan hanya buah pelepas dahaga, tetapi juga bisa menjadi bagian dari diet ramah ginjal untuk lansia.
Kandungan airnya mendukung hidrasi sehat, seratnya menjaga pencernaan dan kolesterol, antioksidannya melindungi sel, dan rendahnya kalium serta fosfor membuatnya aman untuk dikonsumsi rutin. Bagi lansia yang ingin menjaga ginjal tanpa repot atau takut salah makan, pir bisa jadi pilihan harian yang sederhana, mudah didapat, dan aman. Satu buah kecil tapi manfaatnya besar. Itulah kelebihan buah pir yang sering tidak disadari. 5. Semangka, penyegar alami yang membantu membersihkan ginjal lansia. Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan sering dianggap camilan musim panas. Namun di balik rasanya yang manis dan kandungan airnya yang melimpah, semangka sebenarnya punya manfaat besar untuk mendukung fungsi ginjal, terutama pada lansia. Jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat, semangka bisa menjadi sahabat alami ginjal dalam membantu proses penyaringan dan pembuangan racun tubuh. Hal pertama yang paling mencolok dari semangka adalah kandungan airnya yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 90%. Ini membuat semangka berperan penting dalam menjaga hidrasi tubuh secara alami. Bagi lansia, menjaga keseimbangan cairan sangat penting agar ginjal tetap mampu melakukan fungsinya. Tetapi seringkali mereka kesulitan minum air putih dalam jumlah cukup karena rasa bosan atau keterbatasan medis. Nah, semangka bisa menjadi alternatif cairan sehat yang membantu melancarkan produksi urin tanpa menambah beban berlebih. Selain air, semangka juga kaya elektrolit alami seperti magnesium dan sedikit natrium, yang membantu menjaga stabilitas cairan tanpa menyebabkan retensi. Buah ini juga mengandung L-citrulline, senyawa yang mendukung kelancaran aliran darah. Dengan aliran darah yang baik, ginjal tidak perlu bekerja keras untuk menyaring sisa metabolisme. Keunggulan lainnya adalah kadar kalium dalam semangka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan buah-buahan seperti pisang atau alpukat. Itu sebabnya semangka bisa dikonsumsi oleh lansia dengan gangguan ginjal ringan hingga sedang, asalkan porsinya tidak berlebihan. Kandungan fosfornya juga rendah, sehingga tidak memperberat penyaringan tubuh. Semangka mengandung likopen, antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi jaringan sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini biasanya meningkat pada lansia akibat metabolisme menurun, paparan makanan tinggi lemak, atau hipertensi. Likopen membantu menghambat peradangan kronis yang sering menyerang pembuluh darah pada ginjal. Tak hanya itu, semangka juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan vitamin C, asam amino alami, dan antioksidan bekerja bersama untuk menjaga pembuluh darah tetap lentur. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal pada usia lanjut, jadi konsumsi semangka dalam porsi wajar bisa memberikan efek pencegahan secara tidak langsung. Dari sisi pencernaan, semangka mengandung serat larut dan tidak larut dalam jumlah kecil tapi efektif. Ini membantu lansia yang sering mengalami sembelit akibat kurang minum atau pola makan minim sayur. Saat pencernaan lancar, racun dari usus tidak kembali ke dalam darah sehingga tidak membebani ginjal. Lalu, bagaimana dengan kadar gulanya? Banyak yang khawatir semangka terlalu manis. Faktanya, semangka memiliki indeks glikemik yang sedang tapi beban glikemiknya rendah, karena mayoritas isinya adalah air. Jadi, jika dikonsumsi dalam jumlah terkontrol, semangka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang mencolok. Justru ini membuatnya lebih aman dibanding beberapa jenis buah manis lainnya. Cara konsumsi semangka juga sangat fleksibel. Bisa dimakan langsung, dipotong dadu kecil untuk cemilan, diblender tanpa gula tambahan, atau dicampur dengan buah rendah kalori lainnya seperti pir atau apel. Untuk lansia yang sulit mengunyah, semangka bisa dihancurkan sedikit atau disajikan dalam bentuk puree dingin. Tetapi tentu saja, ada batas sehatnya. Semangka tidak boleh dikonsumsi berlebihan oleh lansia dengan edema atau pembatasan cairan tertentu. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 1-2 potong kecil per hari, setara segenggam tangan. Konsumsi dalam jumlah besar justru bisa meningkatkan beban cairan pada tubuh. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memilih semangka segar, bukan jus kemasan atau olahan sirup. Banyak produk semangka dalam bentuk minuman mengandung gula tambahan, pemanis buatan, atau pengawet yang justru merusak fungsi ginjal. Buah ini juga bisa menjadi pengganti camilan sore yang biasanya tinggi garam atau gula. Teksturnya ringan, tidak mengenyangkan berlebihan, dan tidak meninggalkan rasa haus seperti makanan asin. Jika ginjal mampu membuang cairan secara alami, kerja sistem penyaringan menjadi lebih efisien. Menariknya, semangka juga membantu menurunkan risiko terbentuknya kristal atau batu kecil di ginjal, karena sifatnya yang membantu membilas sistem urin.
Air yang cukup dalam tubuh membantu mencegah penumpukan mineral yang sulit disaring. Secara keseluruhan, semangka adalah buah sederhana tapi punya manfaat besar bagi ginjal lansia, asal dikonsumsi dalam porsi wajar. Kandungan airnya mendukung hidrasi, antioksidannya melindungi sel, likopen dan citruline membantu melancarkan peredaran darah, dan kadar mineralnya tidak membebani penyaringan ginjal. Jadi kalau sebelumnya semangka hanya dianggap buah penyegar atau teman saat cuaca panas, sekarang saatnya melihatnya sebagai bagian dari pola makan yang ramah ginjal. Dengan catatan porsinya tepat dan tidak dicampur gula atau sirup tambahan, semangka bisa menjadi pilihan aman, enak, dan bermanfaat untuk usia senja. Sahabat sehat semuanya, setelah kita bahas 5 buah yang luar biasa untuk menjaga kesehatan ginjal para lansia, mulai dari apel, semangka, nanas, pir, hingga buah naga, sekarang saatnya kita simpulkan. Intinya sederhana. Menjaga ginjal bukan hanya soal obat atau pantangan, tapi juga soal memilih makanan yang tepat, rutin, dan penuh kesadaran. Buah-buahan yang rendah kalium, tinggi serat, kaya antioksidan, dan membantu hidrasi adalah sahabat terbaik ginjal di usia lanjut. Mulai hari ini, jangan ragu untuk memasukkan salah satu buah ini ke menu harian orang tua, kakek, nenek, atau bahkan diri Anda sendiri jika sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Pola makan kecil tapi konsisten bisa mencegah masalah besar seperti gagal ginjal, cuci darah, atau pembengkakan tubuh. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda semua untuk tetap jadi bagian dari komunitas sehat ini. Silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton dan buah mana yang paling sering Anda konsumsi di rumah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan konten kesehatan bermanfaat lainnya. Bagikan juga video ini ke keluarga atau grup WhatsApp, karena bisa jadi informasi ini menyelamatkan seseorang tanpa kita sadari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.